Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa menikmati salah satu hidangan Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan tidak ada manusia terbaik kecuali yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Malam hari ini kita insyaallah akan membahas ayat-ayat Al-Quran agar kita lebih dekat dan lebih mengetahui makna ayat demi ayat yang terdapat di dalamnya. Kita sudah membahas surat Al-Hasyr sampai pada ayat yang ke-20. Dan malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-21. Pada ayat yang ke-21 dari surat Al-Hasyr ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Terjemahnya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Ini ayat yang ke-21 dari surat Al-Hasyr. Ikhwafillah rahimakumullah. Ayat ini tema besarnya adalah tentang kedudukan dan kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Dan kalau kita melihat kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa riwayat terkait dengan ayat-ayat ini. Di antaranya membahas tentang fadilah atau keutamaan membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Karena ini termasuk 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Al-Hasyr terdiri dari 24 ayat. Nah, kadang-kadang ikhwafillah rahimakumullah, para ulama kita memberikan satu penjelasan, ya, bahwa ayat demi ayat dari surat Al-Quran Al-Karim itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan fadilah dan keutamaan dari
ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dan kalau dia mati atau meninggal dunia pada hari itu, dia akan meninggal dunia dalam kondisi sebagai syahid. Walaupun kemudian para ulama mengatakan hadisnya tidak kuat, dhaif ya. Tapi dalam fadail a'mal boleh diamalkan, karena tidak ada ayat Al-Qur'an kecuali semuanya pasti mengandung kebaikan ya. Walaupun tidak ada fadilah tadi, tetap saja ayat Al-Qur'an pasti mengandung kebaikan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kita langsung membahas tentang ayat ke-21 dari surat Al-Hasyr ini. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menjelaskan kepada kita ya, memberikan satu peringatan kepada kita agar kita tidak lupa kepada Allah taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian lupa kepada Allah. Sebab kalau kalian lupa kepada Allah, Allah akan buat kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Ya, fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kemudian Allah mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sesudah memberikan penjelasan itu, agar kita tidak lupa, agar kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berbicara tentang Al-Qur'an. Apa hubungan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat ini? Hubungannya adalah bahwa kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lupa, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang fasik, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Karena itu Allah langsung bicara tentang Al-Qur'an. Dan pembicaraan tentang Al-Qur'an dengan uslub yang agak istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan posisi dari Al-Qur'an itu. Sampai kemudian diberikan permisalan-permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebetulnya Al-Qur'an itu posisinya. Ya. Jadi setiap muslim, setiap kita ya, setiap kita kalau kita mengaku beriman, kalau kita mengaku mukmin, dan kalau kita ingin menjaga iman kita, menjaga agar kita tetap dalam kondisi istiqamah ya, dalam kondisi tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pembicaraan langsung beralih kepada Al-Qur'an. Ini tanasub al-ayat, korelasi antara ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an itu sangat kuat. Kadang-kadang ada orientalis yang mengatakan kok nggak nyambung kelihatannya. Lah, karena mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Kalau mereka mentadabburi Al-Qur'an dan faham maksudnya, mereka akan tahu, oh kenapa tiba-tiba Allah bicara tentang Al-Qur'an misalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim sebagai solusi ya, agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Orang yang jauh dari Al-Qur'an besar kemungkinan dia akan menjadi orang yang lalai. Ini diantara cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggiring kita kepada Al-Qur'an. Dan kita lihat uslubnya istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan misalnya dalam ayat yang ke-21 ini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, andaikan
Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, pasti gunung tersebut akan engkau lihat dia tunduk sampai terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana respon gunung ketika menerima Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hati kita ketika menerima Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran, ketika membaca Al-Quran? Allah bandingkan dengan gunung. Allah bandingkan dengan gunung. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tersentuh, agar kita tergugah bahwa gunung saja bisa tunduk, khasyi'an, sampai terbelah dia karena mengetahui keagungan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana dengan kita? Nah, ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggerakkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Sebab kalau kita ingin hati kita terus takut kepada Allah, harus kita dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Kita buka hati kita untuk menerima tausiyah atau taujih Rabbani, taujih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menegaskan, lau anzalna, andaikan kami turunkan, mempergunakan kata lau. Ini lil imtina'. Allah tidak melakukan itu. Allah hanya berandai-andai. Ya, andaikan Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, tapi tidak diturunkan kepada gunung. Diturunkan kepada siapa? Kepada kita, kepada umat Islam, kepada umat pilihan, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai khairu kalamillah, sebagai sebaik-baik kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada khairu ummah, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada yang lainnya diturunkan, tapi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus bangga, karena kita adalah umat yang menerima Al-Quran Al-Karim. Ya. Allah Ta'ala mengatakan lau anzalna, menunjukkan pengandaian saja sebetulnya untuk menggugah hati kita. Lau anzalna hadzal Quran, kata Allah, seandainya kami turunkan Al-Quran ini. Kita lihat uslubnya, bagaimana Allah mengatakan hadzal Quran, Al-Quran ini. Kata-kata ini menunjukkan dekat atau jauh? Dekat, ya. Kita tahu bedanya antara ini dan itu. Kalau itu menunjukkan jauh, tapi kalau ini dekat. Apa maknanya? Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan lau anzalna dzalikal Qur'an, tapi Allah mengatakan lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini, maknanya apa? Al-Quran itu di hadapan kita. Al-Quran sangat dekat dengan kita. Al-Quran begitu mudah dijangkau oleh kita semuanya. Begitu mudah kita baca. Begitu mudah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa kita merasa jauh sampai tidak sempat baca Al-Quran? Allah Ta'ala ingin menggugah kita. Hadzal Quran, Al-Quran dekat, ada di sekitar kita. Ya, cuma kadang-kadang kita tidak sempat, seolah-olah jauh dari kita, ada jarak dengan kita. Allah mengatakan hadzal Quran, Al-Quran ini. Dan Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai bahan kita mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran. Bisa kita baca kapan kita mau, bisa kita tadabburi kapan kita mau, bisa kita hayati kapan kita mau. Kita jadikan dia sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, memahami ayat-ayat Allah dan seterusnya. Hadzal Quran, Al-Quran dekat dengan kita. Kalau kemudian kita jauh dari Al-Quran, ada masalah dengan kita, karena Allah sudah hadirkan Al-Quran itu bersama dengan kita. Ini lau anzalna hadzal Quran ala jabalin. Allah Ta'ala mengatakan seandainya Al-Quran ini kami turunkan ala jabal. Allah Ta'ala mengatakan ala jabal, kepada gunung.
Kenapa Allah Ta'ala memberikan perumpamaan gunung? Karena gunung itu dalam pengetahuan kita satu benda yang sangat besar, padat, ya, dan paling susah untuk dirubah, kokoh begitu rupa, ya. Tetapi Allah Ta'ala dengan gunung itu ingin memberikan satu permisalan kepada kita, bahwa gunung yang besar semacam itu, yang keras semacam itu, yang tandus semacam itu masih ternyata mudah dia terbelah, mudah dia hancur. Seandainya turun kepadanya Al-Quran Al-Karim, Allah memberikan perumpamaan itu kepada kita semuanya, agar kita bisa membayangkan apa hati kita ini lebih keras daripada gunung. Gunung saja bisa begitu tunduk dan patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perumpamaan semacam itu, ya. Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung saja seandainya turun kepadanya Al-Quran, la ra'aitahu khashi', engkau akan melihatnya khashi'an. Khashi'an sudah jadi bahasa kita, khusyuk, ya. Khusyuk ini maknanya apa? Merasa tunduk, merasa tenang. Biasanya kelihatan dari anggota badannya. Bagaimana kalau orang itu takut, tunduk, ada ketenangan yang luar biasa, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Khashi'an, ya. Di dalam Al-Quran Al-Karim kita membaca beberapa ayat yang terkait dengan khusyuk, itu kaitannya dengan anggota badan. Allah Ta'ala misalnya mengatakan, wa khasha'atil aswatu, suara itu tunduk, semua suara tunduk, tidak ada yang berani dia bersuara, ya. Khashi'atan absaruhum, mata-mata mereka tertunduk. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengatakan, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, ya, karena menerima Al-Quran Al-Karim, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutasaddi', bahkan dia terbelah, bisa hancur, ya, gunung itu ketika menerima Al-Quran Al-Karim, ya. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bagaimana gunung itu merespon Al-Quran seandainya diturunkan kepadanya, ya, seandainya diturunkan kepadanya. Allah Ta'ala kemudian mengatakan, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan-perumpamaan itu memang sengaja dibuat oleh Allah kepada manusia agar mereka mau berfikir. Ikhwafillah, sekarang kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Dari ayat ke-21 ini. Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua makhluk Allah, semua yang ada di alam wujud ini juga bisa merasakan. Ya, jangan dianggap cuma manusia yang bisa merasakan. Jangan dianggap cuma manusia yang bisa merasa. Tetapi semua yang ada di alam wujud ini juga bisa merasa, ya, termasuk gunung. Ternyata gunung itu juga bisa merasa dia. Karena itu Allah berikan perumpamaan dengan gunung, ya. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim kita menyaksikan banyak sekali contohnya. Misalnya Allah Ta'ala menegaskan, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Kata-kata ashfaq, gunung itu takut. Ketika Allah tawarkan kepada mereka, kepada gunung tersebut al-amanah, ya, ditawarkan kepada mereka amanah kepada gunung. Wal jibal, inna aradna al-amanata ala samawati, apa maknanya tadi? Ala samawati wal ardi wal jibal. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada gunung, kepada bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa'abayna ayyahmilnaha. Semuanya tidak mau, semuanya menolak. Kenapa mereka semua? Langit
yang kita anggap cuma diam begitu saja, ternyata mereka punya perasaan gitu. Bumi yang kita anggap diam, ternyata mereka punya perasaan. Gunung juga punya perasaan. Apa kata Allah Ta'ala ketika ditawarkan amanah itu kepada mereka? Alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semuanya tidak mau menolak. Wa ashfaqna minha. Dan mereka takut. Ini menunjukkan mereka punya perasaan. Karena mereka takut. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Baru manusia ya, yang mengambil peran itu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian ayat yang lain menunjukkan bagaimana mereka juga punya perasaan. Dalam surat Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara batu-batuan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatafajjaru minhul anhar, keluar air dari sana. Ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada yang terbelah dan ada yang jatuh, kata Allah. Kenapa jatuh? Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat benda-benda yang ada di sekitar kita, jangan kita anggap ini mati begitu saja, tapi mereka juga punya perasaan gitu. Punya perasaan. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Dan banyak lagi yang lainnya, termasuk di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Uthman. 3 orang sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung tersebut, apa yang terjadi? Gunung itu tiba-tiba bergetar. Seolah-olah seperti gempa gitu ya. Bergetar gunung itu. Apa yang dikatakan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Uthbut Uhud. Diam Uhud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diam Uhud. Fa inna 'alaika, sebab di atasmu ada seorang nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada 2 orang syahid. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan, hadis ini ikhwafillah menunjukkan apa? Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tazkiyah Rasulullah kepada sahabat. Bagaimana Rasulullah memberikan tazkiyah kepada sahabat. Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Sehingga kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada orang yang masih memberikan celaan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, padahal Rasulullah sudah mengangkat begitu rupa. Rasulullah mengatakan, di atasmu ini ada seorang nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan 2 orang yang syahid, maksudnya adalah Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Dua-duanya nanti memang meninggal dunia sebagai syahid, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Pelajaran kita malam ini adalah bukan dari sisi itunya, tapi bagaimana gunung itu bergetar. Bergetar, kemudian gunung Uhud itu menjadi diam karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut", diam, tenang. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya perasaan, dan memang yang berbicara adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau kita yang bicara beda ya. Kalau kita yang bicara, karena ini seorang nabi. Nah, ini pelajaran yang pertama, kita melihat bahwa semua yang ada di alam ini kelihatannya mati tapi sebetulnya tidak mati. Punya perasaan dia. Karena itulah berinteraksilah kita dengan baik dengan alam ini. Ya. Pelajaran yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terbayang dalam benak kita? Tadi kita mengatakan gunung saja itu bisa tunduk, bisa terbelah kalau menerima Al-Qur'an.
Kan apa? Menunjukkan keagungan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran itu. Efeknya luar biasa Al-Quran. Sampai gunung saja itu bisa terbelah. Ya, memang Al-Quran ini bukan sembarangan. Kalamullah. Ya, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan Al-Quran. Orang-orang yang mulia itu karena interaksinya dengan Al-Quran. Orang-orang yang hebat itu, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah karena interaksinya dengan Al-Quran. Semakin kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, semakin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah sampai memberikan perumpamaan semacam itu. Seandainya turun kepada gunung, hancur ini. Ini luar biasa ini. Perumpamaan yang gak main-main ini. Tamthil. Dan Allah kalau memberikan perumpamaan itu, bukan perumpamaan yang biasa. Ini istimewa. Ya. Sampai ada seorang ulama Ibnul Qayyim, ya, di antaranya menulis tentang bagaimana permisalan-permisalan Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, luar biasa. Termasuk di antaranya ini. Ya. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa Al-Quran ini istimewa. Sampai gunung saja bisa semacam itu. Gitu. Nah, yang ketiga pelajarannya adalah kalau gunung saja semacam itu, maka mestinya manusia juga punya perasaan yang sama. Ya, juga punya perasaan yang sama. Kita harus membuka hati kita untuk menerima Al-Quran. Saya ingin memberikan ikhwafillah rahimakumullah beberapa orang, ya, yang begitu luar biasa terpengaruh dengan Al-Quran ini, tergetar dengan Al-Quran, ya. Bagaimana mereka merasakan satu athar yang luar biasa dari Al-Quran Al-Karim. Orang yang paling merasakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersentuh dengan Al-Quran. Kalau interaksi dengan Al-Quran, kalau baca Al-Quran, kalau mendengarkan Al-Quran, Rasulullah itu paling tersentuh, ikhwafillah. Dalam banyak riwayat kita bisa membaca. Di antaranya disebutkan oleh para sahabat, misalnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran." Bacakan Al-Quran kepadaku. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Aqra' alayka wa alayka unzil?" Ya Rasulullah, aku bacakan kepadamu sementara Al-Quran turun kepadamu. Bagaimana aku yang baca untukmu? Tapi Rasulullah mengatakan, baca untukku. Akhirnya dia baca sampai kepada ayat yang bunyi, "Fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika sampai pada ayat tersebut yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menundukkan kepalanya mengatakan, "Hasbuk, cukup." Abdullah bin Mas'ud diam, kemudian melihat Rasulullah, ternyata Rasulullah menangis. Sentuhan Al-Quran. Al-Quran begitu, kalau dia masuk ke dalam hati manusia, dia akan menggetarkan. Dia akan menggerakkan. Dia akan memberikan ketenangan. Karena gunung saja yang begitu keras, hancur, apalagi hati manusia. Ini Al-Quran, gitu ya. Yang penting kitanya, kita siap menerima atau tidak. Kalau kita siap menerima Al-Quran, dia akan masuk ke dalam hati kita dan akan memberikan perubahan yang luar biasa. Orang yang tidak bisa merasakan keagungan Al-Quran karena dia menutup hatinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dia kunci hatinya, enggak bisa mentadabburi Al-Quran. Tapi kalau kita buka hati kita, kita siapkan hati kita untuk mentadabburi Al-Quran, menerima taujih dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk ke dalam hati kita dan akan menggetarkan. Ada athar. Paling tidak ada ketenangan yang luar biasa yang kita rasakan. Ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika sahabat mengatakan,
Kalau saya sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengarkan ada gemuruh di dada Rasulullah. Ada gemuruh, ya. Seperti gemuruh dalam periuk itu kalau dimasak, ya. Ada suara airnya. Sudah panas itu ada suara air. Nah begitu apa yang terdengar dari dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sedang sholat. Kalau beliau sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada gemuruh. Ini interaksi dengan Al-Quran, ta'amul ma'al Quran Al-Karim. Begitu hati yang sudah dekat dengan Al-Quran, ikhwafillah. Ya. Jadi kalau kita belum sampai pada tingkatan itu, kita berusaha, jangan putus asa. Insya Allah kalau kita buka hati kita, kita akan dapatkan itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam riwayat yang lain, pada satu malam beliau minta izin misalnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Dharini ata'abbad li Rabbi." Izinkan aku ingin ibadah kepada Allah Ta'ala. Beliau kemudian melakukan salat dengan bacaan yang panjang. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sepanjang salat saya mendengar Rasulullah menangis. Sepanjang salat saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sampai membasahi janggutnya itu tangisan. Air mata Rasulullah sampai membasahi janggutnya. Bukan cuma janggutnya, sampai jatuh ke tanah. Air mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai jatuh ke tanah. Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Bilal datang melihat Rasulullah menangis, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa menangis semacam ini ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah lalu, apa yang akan datang, semuanya sudah diampuni oleh Allah." Iya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, turun kepadaku semalam. Kemudian Rasulullah membacakan ayatnya, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka bagi orang yang baca tapi dia tidak mau merenungkannya. Menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, interaksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dan banyak sahabat yang masuk Islam itu lantaran mendengarkan Al-Qur'an. Tergugah hati mereka karena membaca Al-Qur'an, karena mendengarkan Al-Qur'an. Misalnya Rasulullah membaca Al-Qur'an, mereka dengar, itu menggugah hati mereka sampai di antara mereka ada yang mengatakan, "La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi." Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an, bahaya mendengarkan Al-Qur'an, seperti disihir. Kalau mendengarkan Al-Qur'an seperti disihir hati manusia. Ya. Dan itu yang terjadi pada banyak. Bahkan walaupun dia tetap kafir, seperti Walid ibn al-Mughirah. Ya, dia mendengarkan Rasulullah membaca surat Fussilat. Dia katakan luar biasa, kata dia. Takjub dia. Ya. Tapi tetap dia dengan kekufurannya. Padahal sudah mulai masuk itu. Dia tutup lagi. Dia tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an padahal keras. Termasuk orang yang paling keras hatinya, Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam fil jahiliyah. Tapi ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang terjadi pada Umar bin Khattab? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau mendengarkan surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Karena mendengar ayat ini kemudian dia menjadi masuk Islam. Lewat ayat ini. Lewat perantaraan ayat ini. Tapi ada yang mengatakan akhir surat Al-Haqqah. Dia mendengar Rasulullah membaca surat Al-Haqqah di hadapan Ka'bah, didengarkan sampai kepada ayat-ayat yang terakhir, kemudian tersentuh, dan kemudian sesudah itu Umar masuk Islam. Sejak saat itu Umar bin Khattab luar biasa interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan kita sering mendengar ya bagaimana dia jatuh pingsan ketika mendengar surat At-Tur. Sampai pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi. Pada saat itu dia langsung jatuh. Ini orang kalau hatinya siap menerima Al-Quran, Al-Quran itu akan masuk dan akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah karena itu ikhwafillah rahimakumullah, malam ini kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara tentang bagaimana gunung itu
sampai terbelah karena Al-Quran, bisa terbelah karena Al-Quran. Kita berkaca hati kita seperti apa? Apa lebih keras daripada gunung? Apa lebih keras daripada batu? Batu saja bisa terbelah. Lalu bagaimana dengan hati kita? Karena itu kita siapkan hati kita untuk menerima Al-Quran. Saya berikan beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita tersentuh ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Terutama kalau kita baca ayat Al-Quran, kita harus punya adab. Al-Imam An-Nawawi itu menyebutkan dalam At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, itu bagus sekali. Ya, ada banyak sekali. Saya sebutkan beberapa poin yang sangat penting buat kita agar kita interaksinya dengan Al-Quran bagus, tidak hanya sekedar baca. Sebab banyak di antara kita, bahkan saya sendiri kadang-kadang baca tapi nggak ada athar gitu, sekedar baca, sekedar yang penting target selesai gitu ya. Ya, target selesai, entah itu targetnya 1 juz tapi atharnya kurang. Nah, kita perbaiki, ya, bagaimana agar interaksi kita dengan Al-Quran lebih bagus lagi. Yang pertama, an yakuna ala taharah. Kalau kita ngaji, kalau kita baca Al-Quran, hendaknya dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci kita, ya. An yakuna ala taharah, kita niatkan betul gitu ya. Kalau perlu kita perbaharui wudhu kita, karena kita akan membaca kalamullah. Ini beda, bukan baca koran, bukan baca majalah, bukan baca buku-buku biasa. Ini kalamullah. Yang akan keluar dari lisan kita adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya dalam kondisi yang suci. Kemudian juga kalau kita baca Al-Quran, hendaknya kita baca dalam porsi yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu berlebihan, ya. Jangan terlalu berlebihan. Yang penting kualitasnya, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan batasan karena ada sahabat yang begitu semangat membaca Al-Quran. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, jangan lebih dari 3 hari kamu hatamkan Al-Quran, karena mereka berlomba-lomba baca Al-Quran luar biasa. Ya, sampai diberikan batasan jangan kurang dari 3 hari. Ya, paling cepat menghatamkan Al-Quran adalah 3 hari. Kalau 3 hari berarti seharinya berapa juz? 10 juz ya. Nah, ini luar biasa, ini sahabat ya. Sahabat 10 juz. Nah, jangan lebih cepat dari itu. Yang paling ideal buat kita, ya, paling 1 juz satu hari. Kalau kita bisa 1 juz 1 hari sudah bagus. Dan itu jadikan rutin dengan kualitasnya, ya, dengan kualitasnya. Kemudian baca Al-Quran dengan tartil. Sebab beda kalau kita baca Al-Quran tanpa tartil dan dengan tartil itu akan beda. Kita sendiri akan merasakan itu. Kalau kita baca Al-Quran dengan enak bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, itu akan ada athar. Sebab Al-Quran itu sudah sedemikian rupa diformat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau kita baca tanpa tartil, itu atharnya itu kurang. Karena itu baca Al-Quran dengan tartil. Semakin kita membaca dengan tartil, insya Allah semakin kita akan menghayati bacaan Quran kita. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian ikhwafillah, ini yang terakhir, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an. Baca Al-Quran wabku, dan menangislah. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran dan menangislah. Wa illam tabku, kalau kamu tidak bisa menangis karena enggak biasa dan seterusnya, apa kata Rasulullah? Fatabakau, berusahalah untuk bisa nangis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berusaha terus gitu. Kalau kita nggak bisa nangis, coba lagi agar bisa nangis. Gitu. Ini kata Rasulullah. Ya, nah, sehingga mudah-mudahan dengan cara semacam itu, insya Allah lama kelamaan hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi luluh, menjadi tergetar dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Ya, insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ikhwafillah, indah sekali ya kalau kita bisa baca Al-Quran dengan hati yang lembut, dengan hati yang khusyuk, kemudian kita bisa menangis. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.